Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Saatnya Anda menyimak klinik bimbingan konseling. Persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Radio Edukasi BBG3DY cerdas, santun, dan menghibur. Halo, selamat siang Insight Edukasi. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan siang hari ini. Saya Yuda Wijayasena bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini dalam program Klinik Bimbingan Konseling. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi. Dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBG3DY. 1 jam saya akan menemani hingga nanti kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di acara ini. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0856 900 1251. 0856 900 1251. Dan Anda pun juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di layar YouTube dengan hormat ketik nama, kemudian spasi instansi, spasi pertanyaannya. Dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang nanti sudah masuk kita akan bacakan satu persatu. Dan di kesempatan kali ini, Klinik Bimbingan Konseling akan menghadirkan Ibu Estina Ekawati, Widya Iswara, ahli madya BBG3DY yang kali ini akan berbagi ataupun juga akan membahas terkait dengan memahami dan melawan bullying di sekolah atau di sekolah gitu ya. Dan yang pasti ini topik yang menarik sekali karena memang kasus bullying ini masih marak terjadi di sekolah. Baik, Edukasi, kasus bullying di Indonesia masih marak terjadi dan ini menjadi perhatian serius terutama di lingkungan sekolah. Dan fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental korban tetapi juga dapat mempengaruhi prestasi akademik dan perilaku mereka. Nah, perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, Edukasi, apa itu bullying dan bagaimana ya untuk mengatasi bullying dan mencegahnya? Baiklah, kita akan temukan jawabannya melalui program Klinik Bimbingan Konseling bersama dengan Ibu Estina Ekawati yang kali ini sudah siap bersama saya di program ini hingga usai nanti. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Ibu Estina Ekawati. Selamat sore Mas Yuda, selamat sore insan edukasi dan sahabat BBG3DY semuanya. Oke, apa kabar ini Bu? Alhamdulillah sehat, Mas Yuda sehat ya? Alhamdulillah saya juga selalu menyapa insan edukasi dan Iya, juga harus sahabat sehat. BBG3DY harus sehat dan semangat gitu Iya. kan. Makanya Betul, harus Mas rajin Yuda. olahraga juga. Iya tuh Mas Yuda status-statusnya kalau nggak di edukasi Heeh. ya di gym gitu ya. Pokoknya olahraga gitu ya. Biar selalu bisa menemani insan edukasi gitu kan Betul. dan sahabat BBG3DY. Iya. Oke, ini tadi dari aktivitasnya padat ya hari ini ya Bu ya sepertinya kan ya. Bisa cerita dikit dong? Iya, apa ya, masih penyiapan Mhm. program, prioritas ya Mas Oke, Yuda, mhm. terkait dengan pembelajaran mendalam Yes, ya, PM ya? PM ya. Iya. Ya, sebentar lagi kan kita mau ke sasaran ya, Heeh, jadi ya, betul. Mhm. kita sebagai BBG3 sesuai dengan perannya masing-masing gitu ya Mas Yuda Oh, ya. dari awal sudah sigap dan siap Iya, gitu ya? harus. Oke. Oke, di tengah kesibukannya Bu Estina Ekawati masih menyempatkan diri untuk menyapa insan edukasi dan juga sahabat BBG3DY melalui program Klinik Bimbingan Konseling dan kali ini sudah siap untuk sharing-sharing terkait dengan memahami dan melawan kasus bullying. Iya. Oke, nah barangkali ini dari kaum awam ataupun juga Hmm. masyarakat awam juga mungkin masih bingung sebetulnya yang dimaksud dengan bullying itu yang seperti apa dan Oke. bagaimana gitu kan Bu? Silakan Bu. Iya.
bullying ya Mas ya. Mhm. Mas Yuda sendiri pernah kena bullying nggak? Mungkin pernah ya, tapi kita nggak Nggak menyadari gitu sadar kan ya, ya. kalau itu tuh sebenarnya masuk bullying atau tidak gitu kan Iya, ya. Mhm. bedanya tipis ya Mas Iya, ya bedanya antara tipis sekali. obrolan biasa dan apakah termasuk bullying Betul gitu. betul, Iya. heeh. Nah, yang kita pahami terkait dengan bullying ini Mhm. adalah biasanya sebagai tindakan agresif. Mhm Kemudian mhm. dilakukan secara berulang gitu ya, dan Mhm. ini biasanya Mhm. karena adanya kesenjangan, ketimpangan gitu Mhm. ya, baik itu kekuasaan maupun kekuatan ya, tidak Mhm. selamanya terkait kuasa itu jabatan gitu ya, Mhm, tapi iya. biasanya yang merasa, kuat di situ ya, Superior ya, superior gitu mhm. ya, atau merasa, lebih tua, Mhm. Oh, senior iya gitu betul, kan, heeh. ya, atau lebih, pokoknya dia Mhm. merasa lebih, Mhm. dilakukan secara berulang-ulang. Mhm. Kemudian ini biasanya dilakukan untuk menyakiti ya, Mhm. ada tujuan-tujuan, tendensi Tertentu ya, tertentu ya, mhm. menyakiti, mengintimidasi dan biasanya ini tujuannya juga salah satunya mengendalikan korban. Oh Nah, gitu jadi ya. pengennya si korban itu nurut Nurut sama sama si dia dia, gitu, ya, nurut heeh, sama dia. mhm. Dan biasanya si pelaku bullying Mhm. ini, salah satu cirinya adalah di hati kecilnya Mhm. dia pengen Oh, pengakuan gitu ya, validasi gitu ya. validasi ya, Istilah sekarang kan validasi, butuh istilah sekarang validasi. butuh validasi. Maka Mhm. dengan berbagai cara ya, Mhm. salah satunya dengan tadi Mhm. mengintimidasi, Mhm. menyakiti dan Mhm. lain-lain. Oke. Oke, jadi ini juga artinya kan bisa merambah ke beberapa apa ya, usia ya, Usia, dari iya. jenjang katakanlah jenjang Bahkan PAUD PAUD aja juga ya, sudah ya ya, PAUD, PAUD, eee, SD, yang SD, bahkan sampai mhm. kita orang tua pun mungkin juga Iya. sebenarnya, dan Mhm. biasanya juga tidak hanya terjadi di lingkungan Mhm sekolah, di mhm. lingkungan kerja pun Kerja mungkin pun kita juga juga, ada gitu ya. mhm. Hanya batasan kita Mhm saat ini mhm. terkait dengan sekolah dulu ya, Oke, jadi karena, heeh, untuk betul. anak-anak sekolah. Ya, nah Oke. ini biasanya terkait bullying Mhm. ini ya, jenisnya banyak ya, Mhm. biasanya terkait dengan, Mhm. verbal, Oke, ucapan, ucapan, oke, ya, mhm mhm ucapan-ucapan. mhm. Nah, mungkin beberapa kita di medsos itu calling cat, nah, Oh, iya ya. betul, mhm. Nah, itu juga catcalling atau calling? Iya, itu juga bagian dari bullying. Nah, Iya. biasanya di sekolah-sekolah itu Mhm. juga seperti itu ya, Mhm mhm. eee memanggil nama Mhm. temannya dengan nama orang tua, Iya itu. tanpa bapak, ibu. Itu pun Yes, juga betul. sebenarnya bagian dari bullying Bullying tadi. ya, Nah, mhm. kalau kita dulu waktu sekolah seperti Mhm. itu juga sering Sering terjadi ya, terjadi, Mas. heeh. Tapi, kita kan juga dulu itu kan tidak Mhm. mengabaikan, maksudnya kita mengabaikan saja Heeh, gitu kan. betul. Tapi saat ini, hal-hal Mhm. seperti itu bisa memicu keadaan yang lebih, Lebih iya, iya yang betul. lebih. Apalagi ya eranya kan sudah bisa, Mhm. generasinya Mhm beda. mhm. Nah, biasanya, untuk yang verbal ini terkait dengan menghina, Mhm mengejek gitu ya, betul, mhm. memanggil, Mhm. dengan bagian tubuh Eh, tertentunya, si "Eh, si pesek," nah itu misalnya ya, betul, "Eh, heeh. si, Gendut, kayak gendut," betul ya, ya? Gitu kan? iya, Mhm. atau, "Eh, si kurus," Mhm. Si item. Nah, Mhm itu pun mhm. juga sebenarnya masuk ke Masuk ke bagian heeh. kategori untuk bullying verbal gitu Verbal, ya. mhm. Nah, ini biasanya juga memberikan julukan yang buruk tadi, Mhm, iya dan iya. juga ada ancaman. Mhm. Nah, kadang terdengar seperti bercanda, tapi Mhm. ini dampaknya luar biasa, apalagi Mhm. untuk anak-anak yang Mhm, sensitif betul gitu ya. betul. Kemudian ada juga untuk bullying fisik. Fisik, nah ini Nah, sudah ini mengarah ke sudah fisik mengarah ya? ke fisik ya, Oke. memukul, Mhm. mendorong, Mhm. atau bahkan mungkin ada Itu temennya, mencubit juga bisa ya? Iya cubit kan ya? ya, Heeh. "Tak cubit kamu." Nah Nah, itu, heeh. eee, cubitnya sayang dengan cubitnya Beda, beda iya, gitu ya. heeh. Terus masuk juga ada temennya Mhm. mau duduk, Mhm. kemudian, Kursinya kursinya dipindah, dipindah ya, secara diam-diam ya secara itu ya? diam-diam Mhm. sehingga temennya jadi terjatuh. Iya, Nah, terjengkal ya? terjengkal. Nah, Betul, ini pun mhm. juga meskipun bukan fisik langsung Mhm bersentuhan mhm. dengan yang bersangkutan, Mhm. tapi bisa Mhm. menyebabkan, celakanya Mhm, bagi anak iya, lain, mhm. orang lain. Nah, ini Betul. pun juga termasuk. Termasuk juga merusak barang temen. Nah, ini Oh, juga iya. bagian dari bullying Bullying fisik fisik, ya, misalnya iya. pinjam sesuatu ya, katakanlah Ya, apa, pensil atau apa pensil, gitu ya, terus nggak nggak dikembaliin, dikembaliin, hilang, hilang, atau mhm. ambil Mhm, diem-diem gitu iya. ya.
atau ambil buku disobek, Nah, dicoret-coret. betul betul. Nah, itu pun juga bagian dari ini gitu ya. Bullying fisik ya. Iya, nah ini biasanya yang paling mudah dikenali gitu ya, karena ya tadi dampaknya dia merugikan temennya. Kalau verbal tadi ya apakah ini candaan atau bullying ataukah nggak sengaja, itu Iya, kan kadang masih nggak nggak kerasa gitu ya. kerasa, betul. Kemudian ada juga bullying sosial Oh, ya dan bullying sosial dan relasional ya. Relasi, relasi, iya sosial betul. dan relasional. Ini biasanya kita yang ada yang gosip, Oh, bisik-bisik. geng-gengan, Oh gitu ya? bisik-bisik tetangga. Terus Oh itu iya. tuh datang tuh, Heeh. Oh iya padahal gitu ya? bagian itu termasuk Mhm. geng-gengan mungkin ya, Itu dia masih ada temennya ya? banyak, Banyak ya sekarang SD walaupun aja SD aja oh ya, oh iya. ternyata ya PAUD dunia aja itu. sudah Mas. Kalau kita dulu geng itu paling adanya SMA ya, SMA. SMA. Entar yang pakai motor sama enggak gitu Iya kan ya. betul. Kemudian eee, misalnya ngelarang juga temennya untuk, kamu jangan deket-deket sama dia." Nah, itu pun juga bagian dari bullying sosial. Sosial Nah, ya. ini sering tidak terlibat, tapi sangat menyakitkan, apalagi jika sampai terdengar sama yang bersangkutan. Iya. Misalnya nih, Mas Joni, "Mas Yuda, ini info ini jangan disampaikan ke Mas Yuda ya, ke Mas Mas Joni Joni, ya." Ya. "Itu Mas Joni, masuk tuh, udah kita gitu ya." Itu Ya, ya? itu pun juga bagian, Oh, apalagi iya iya. misalnya Mas Joni sampai mendengar langsung, Mhm mhm. apalagi dia mendengarnya dari orang Orang lain. lain ya? Kira-kira sakit nggak Mas Joni? Iya, terus Heeh. ada lagi cyberbullying ya, Oke, cyberbullying. cyberbullying. Nah, ini biasanya terjadi di medsos, grup chat, atau platform digital lainnya ya. eee, Ya saat ini kan era digital sangat luas ya Mas Betul. ya, bahkan anak-anak pun sekarang juga akun medsos itu juga sudah Sudah gitu ya. sangat ini sekali. Nah, bagaimana kita bisa mengerem, menahan gitu ya, untuk bisa menjadi netizen yang bisa bijak gitu Iya kan. iya. Nah, apalagi kalau misalnya di situ ada satu informasi kemudian salah satu, memberikan komentar yang kurang sesuai, misalnya, "Ah gitu aja nggak bisa." Biasanya komentar seperti itu, apalagi yang pertama, akan memancing komentar-komentar lain untuk Iya. bisa, menguatkan komentar tersebut. Nah, ini juga, hati-hati gitu Iya, ya benar. kita, dengan bermedsos ini. Nah, ini bisa berupa komentar jahat, menyebarkan foto, video yang memalukan, atau bisa juga termasuk ancaman online gitu ya, seperti, yang terlibat pinjol judol itu Nah kan itu ya. juga termasuk gitu ya. Kemudian ini marak seiring meningkatnya penggunaan gawai oleh siswa. Betul ya. Apalagi jika penggunaan gawai ini tidak dibatasi gitu ya. Okelah mungkin di sekolah dibatasi tidak boleh membawa HP atau membawa tapi untuk saat-saat tertentu. Tetapi kan ada waktu di luar sekolah tersebut Dan ya, waktunya juga panjang waktunya ya, panjang. panjang. Nah, ini biasanya yang edukasi terkait dengan bagaimana bermedsos ini yang terlewat. Terlewat. Biasanya fokusnya itu masih di, bullying verbal, bullying fisik gitu Fisik, ya. Nah, untuk bullying, sosial, okelah biasanya juga ada edukasi gitu ya, nggak boleh geng-gengan, Iya. ya apalagi ada P5 yang Iya. kemarin ada berpendidikan global dan lain-lain gitu kan. Insya Allah itu juga bagian proses edukasi untuk meminimalisir, bullying tersebut. Bullying, iya. Tapi yang biasanya terlewat adalah untuk yang cyberbullying ini. Nah, Iya. ya memang anak-anak kita perlu kebijakan bagaimana menggunakan medsos dengan bijak ini, gitu ya. Oke, jadi itu tadi terkait dengan jenis-jenis Jenis-jenis bullying, di bullying-nya. sekolah ya ada Iya. bullying fisik, Fisik, kemudian bullying verbal, verbal, ya, kemudian bullying sosial dan sosial, relasional, dan relasional. juga bullying cyberbullying. Iya, Ya, iya. oke. Nah, lantas, kita ingin tahu juga nih, Bu Esti tentang kalau tanda-tanda anak yang, mengalami bullying itu yang Bullying seperti seperti apa? apa gitu Gitu. ya. Ya, biasanya ya, dia menjadi pendiam Oh biasanya gitu ya? atau
tidak menjadi pendiam, tapi justru menjadi reaktif. Nah, Ada juga ini yang seperti ya, itu jadi ya. biasanya loh kok dia di luar kebiasaan. Mhm. Nah, terus juga menarik diri dari teman-temannya. Nah, Mhm. misalnya tadi dikucilkan, dia tahu dikucilkan, kemudian dia akan menjaga jarak. Itu juga Oke. bagian dari tanda-tanda. Tanda-tanda ya. Takut ke sekolah atau Mmm. biasanya minta pindah kelas. Nah, itu Karena juga merasa sudah tidak nyaman. iya, nggak Mhm. nyaman. Nah, Mhm. misalnya dia ke orang tuanya gitu ya, "Bu, hari ini aku nggak ke sekolah ya, aku capek," Mhm. misalnya, atau Mhm. misalnya, "Aku sakit, aku demam," padahal enggak. Nah, Mhm. itu orang tua, harusnya Harus tahu aware ya, gitu ya, heeh. "Oh, ini anakku kenapa? Biasanya Kok ada semangat," ya, perubahan "kok ada gitu ya. perubahan, Mhm. biasanya semangat, biasanya makan juga Mhm. doyan, ini kok enggak?" Nah, ada Mhm. perilaku. Nah, ini perlu Mhm. kita, telusuri lagi. Kemudian biasanya barangnya juga sering hilang atau Oke. rusak, Mhm. yang, dia tipe yang menjaga, merawat, tapi kok Rapi gitu rapi ya, ya, heeh. tapi kok kemudian, Tiba-tiba tiba-tiba, "Bu, dibeliin pensil, Bu, beliin Mhm. penghapus." Nah, ini harus, "Loh, baru aja kemarin Barusan kita kan dibeliin," beliin gitu ya, gitu ya. "Kenapa?" Nah, ini Mhm. perlu juga ditanyakan lebih lanjut, Iya, iya. terutama orang tua Mhm. gitu ya. Mhm. Kemudian ada perubahan prestasi gitu ya. Mhm. Biasanya mengerjakan ya tadi terkait dengan Mhm. kerajinan, Iya. entah rajin enggaknya gitu ya. Biasanya anak ini rajin, anak ini Mhm. tertib Mhm. mengerjakan tugas juga nggak ada masalah. Iya. Lah ini kok tiba-tiba PR-nya aja nggak dikerjakan gitu Mhm. kan, mungkin sekedar nata buku aja juga enggak. Nah, Mhm. ini juga perlu diwaspadai. Mhm. Termasuk, nah ini yang terlihat jelas tadi ya terkait dengan fisik, Mhm. ada luka, Luka ya. memar gitu Iya, ya. iya. Kalau fisik mah enak ya, Ya langsung bisa maksudnya langsung dikenali, terlihat. bisa dilihat Iya, gitu. tapi biasanya yang, nggak bisa itu ya yang nggak ada tanda, yang nggak ada luka langsung. Sakit tapi tak berdarah gitu ya, Mas Yuda ya. Nah, biasanya itu tadi kalau dari si korban ya, Mas Yuda Iya, ya. Nah, ini mhm. kalau dari Si pelakunya pelakunya, ya, heeh. pelakunya ini biasanya sering menyalahkan orang lain, Mhm. mencari kambing hitam. Mhm. Iya, Kambing iya. hitam bukan untuk disate tapi ya. Kemudian agresif terhadap teman, guru, bahkan, Mhm. hewan ya, Mhm. pokoknya sama makhluk hidup itu Mhm. pun juga Mhm. termasuk, ini ancaman bagi dia. Mhm. Kemudian dia juga sering mendominasi di Mhm. permainan atau di kegiatan, Mhm. ingin menonjol. Oke, ingin Nah, itu menonjol dia. ya. Oke, Oke. Jadi itu adalah beberapa tanda-tanda ya, tanda-tanda tanda-tanda, anak-anak yang mengalami bullying ya. bullying, Oke, jadi baik si si korbannya korbannya maupun maupun si si pelakunya pelakunya, ya. ya. Jadi kalau sekiranya kita, di lingkungan Mhm. kita yang kita kenal dekat, mungkin Mhm. saudara kita, Mhm. putra-putri kita, atau tetangga kita yang kita, Mhm. di situ, apa ya, tahu Tahu, biasanya mhm. seperti Heeh, iya apa, betul. kemudian ada Kalau ada perubahan perubahan yang sangat, signifikan ya sepertinya signifikan, kita ya. kan harus, "Wah ini ada apa nih?" Gitu Iya, kan ya. nah ada apa nih? Mhm. Nah, segera mungkin kita bisa, mengambil langkah Mhm. gitu ya, Mhm. mengambil langkah seperti, anak saya kadang juga saya tanya, kebetulan yang nomor 2 kan masih SD ya, saat Oh ini ya? kelas 6, Heeh. "Dok tadi gimana?" Terus, dia itu mau nah ini Heeh, termasuk Mas, heeh, dia gimana? itu maunya sama aku terus. Oh, itu Nah, juga termasuk itu ya? sudah termasuk, Oh. "Loh kenapa enggak sama temenmu? Dia enggak temen-temenku enggak mau sama dia." Nah, itu pun juga termasuk bullying. Heeh. Anak saya nih berarti dia juga Mhm, korban korban gitu kan, ya, karena, dia enggak leluasa bergerak dengan dengan yang yang teman lain. yang Nah, lainnya. termasuk juga korban dari Mhm, tadi, kejahilan kejailan temennya, temannya ya. mau duduk Mhm. kursinya diambil. Nah, Mhm. itu juga. Nah, kemudian kita ya sebagai yang tahu Tahu, tadi gitu mhm. ya, ya mengambil langkah Mhm. gitu. Iya. Oke. Nah, kita juga penasaran terus dampaknya itu seperti apa nih dengan Oke. adanya bullying itu? Oke, dampaknya Mhm, ya. iya. Nah, tentu saja salah satunya terkait dengan percaya diri. Oke, Biasanya ini iya. juga akan berubah. Mhm, Yang awalnya tadi dia rajin, mhm. dia apa, karena Tiba-tiba tiba-tiba karena mhm, terintimidasi tadi ya, karena merasa tidak mhm, aman dari mhm, orang lain tadi, nah dia merasa tidak percaya diri. mhm, Kemudian juga, mhm. ada kecemasan Rasa ya, cemas ya? cemas, Mhm, depresi, mhm, kalau ini yang tingkatan lebih gitu mhm, ya. mhm, Kemudian, nah ini yang relatif lebih tinggi lagi, mhm, bisa menyebabkan resiko anak mhm. putus sekolah gitu ya. Ya Mhm. karena merasa nggak aman di sekolah, Betul. terintimidasi, "Oh ada dia kok
kecuali misalnya ada info, dia besok lomba atau misalnya besok dia nggak sekolah. Nah, mungkin dia akan masuk karena ya nyamannya dia kalau tidak ada dia gitu ya. gitu. Iya. Kemudian bahkan beberapa kasus sampai bunuh diri gitu ya. Dan ini memang beberapa waktu yang lalu di medsos juga kita sering ya sampai ke arah sana. Nah, jangan sampai hal itu terjadi gitu ya. Berkurangnya rasa percaya diri, males-malesan karena gak mau ke sekolah, bahkan sampai putus sekolah, bahkan yang lebih parah tadi dia gitu ya. Oke. Ya, interogasi dan juga sahabat BBGTK.DIY dan obrolan kita bersama dengan Ibu Estina Ikawati terkait dengan memahami dan melawan bully, semakin seru saja. Dan kita akan jeda dulu ya, Bu Estina ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi terkait dengan mengapa bullying itu terjadi gitu ya. So, tetap di sini di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Saya akan kembali setelah selingan berikut ini. Kalau kamu ingin jadi anak yang hebat, mulainya bukan dari hal yang besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Sejak gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dicanangkan pada bulan Desember tahun 2024 lalu, kami di SMP Negeri 250 Jakarta langsung tancap gas karena sudah sejalan dengan budaya positif yang sedang kami bentuk di sekolah. Pada tanggal 13 Januari 2025, setelah libur sekolah semester ganjil, kami memulai program ini secara resmi, yaitu dimulai dengan pengarahan kepada murid, lalu sosialisasi kepada orang tua, dan jurnal harian yang inisiatif kami coba kembangkan sendiri sebagai media pemantauan bersama dengan orang tua dan dikumpulkan setiap minggu ke wali kelas. Pagi ceria hadir 2 kali seminggu, dimulai dengan senam anak Indonesia hebat, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Sederhana, tapi membuat pagi jadi penuh semangat. Tentu tantangan itu ada. Tidak semua langsung antusias, tapi kami percaya membentuk kebiasaan hebat butuh komitmen dan proses yang luar biasa. Bagaimana kami memulai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah kami? Kami mulai dari jurnal harian. Siswa mengisi jurnal harian kebiasaan baik, kemudian kami memantau, kemudian kalau perlu bertanya kepada orang tua di rumah. Tujuan kami adalah perubahan nyata, bukan hanya formalitas. Di sekolah kami memberikan teladan seperti sholat berjamaah, kemudian datang tepat waktu menyambut kehadiran putra-putri kita yang akan belajar di sekolah. Senam anak Indonesia hebat awal mulanya tantangan bagi sekolah kami karena keterbatasan luas lahan. Ternyata gerakannya fleksibel dan bisa dilakukan di luar kelas, di kelas maupun di selasar kelas sehingga menghemat tempat dan bisa dilakukan secara serentak. Perubahannya nyata. Dulu ada yang terlambat 25 siswa, sekarang sudah tidak ada lagi siswa yang terlambat. Kami evaluasi melalui kehadiran dan tugas. Kehadiran anak-anak lebih baik dibandingkan yang lalu-lalu dan tugas-tugas cenderung diselesaikan tepat waktu. Bangun pagi memang masih jadi tantangan. Kadang alarm bunyi, tapi rasanya pengen tidur lagi. Namun sejak diperkenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, aku mulai coba atur hari dengan lebih baik. Yang aku rasakan, makan sehat dan bergizi itu penting. Dulu jarang makan sayur atau buah. Sekarang sudah mulai terbiasa, dan ternyata enak juga ya. Apalagi dengan adanya makan bergizi gratis, belajar pun jadi lebih lancar. Karena sudah mulai membiasakan diri untuk mengatur waktu. Meskipun belum sempurna, tapi sekarang lebih teratur dan itu membantu saat ulangan. Tantangannya sih emang ada. Kadang masih suka malas untuk memulai hari. Tapi aku sadar, kalau nggak dipaksa mulai dari sekarang, kapan lagi ya kan? Di sekolah ada juga kegiatan yang mendukung.
seperti senam pagi, ibadah bareng, dan menulis jurnal harian yang dicek oleh orang tua dan wali kelas. Ini sangat membantu untuk tetap disiplin loh teman-teman. Dukungan dari guru dan orang tua juga sangat berarti bagi aku. Mereka selalu mengingatkan aku dan memberi semangat aku. Untuk teman-teman, coba mulai dari hal kecil dulu yuk. Nggak sulit kok, asal konsisten. Oke, masih di Radio Edukasi BBG3 DIY Cerdas, Santun, dan Menghibur. Kita kembali di program Klinik Bimbingan Konseling dan tentu saja masih bersama Yuda Wijayasena, juga ada Ibu Estina Ekawati. Dan kita masih membahas terkait dengan memahami dan melawan bullying di sekolah. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Insan Edukasi dan juga sahabat BBG3 DIY. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan, kita tunggu melalui WhatsApp di 0856 912 1151 0856 912 1151, atau silakan Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di layar YouTube dengan format ketik nama kemudian spasi instansi spasi pertanyaannya, dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nanti akan kita bacakan satu persatu. Baik, Insan Edukasi dalam rangka mendukung layanan publik fasilitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan siaran radio edukasi BBG3 DIY secara lebih optimal dan berkelanjutan. Kami mohon sahabat BBG3 DIY dan Insan Edukasi untuk mengisi form melalui tautan SITID _buku tamu radio edukasi. Data pribadi yang dituliskan tidak akan disebarluaskan ke publik atau dikirimkan kepada pihak ketiga. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, Bu Estinawati, kita akan kembali ngobrol ya terkait dengan memahami dan melawan bullying di sekolah. Lantas, mengapa itu bullying itu bisa terjadi?
Ya. Biasanya sesuatu itu terjadi karena ada faktor-faktornya ya, Mas, Oke, ya. iya, Nah, ini, ada beberapa faktor mhm, yang kita cermati terkait mhm, dengan mengapa bullying ini akhirnya terjadi. mhm, Yang pertama biasanya terkait dengan, perilaku si pelaku itu sendiri, mhm, ya, mhm. faktor internal si pelaku. Biasanya pelaku bullying itu mereka akan melakukan bullying karena kurangnya empati, gitu ya, Oh, karena iya iya. kurangnya empati. Mereka belum belajar merasakan bagaimana dampak perbuatannya terhadap orang lain, Iya, ya. Ya mhm, mungkin karena di rumah tidak mendapatkan edukasi tersebut dari mhm, orang orang tua, tua, gitu heeh, ya. Kemudian, biasanya juga tadi di awal kita sampaikan ingin menunjukkan iya, kekuatannya ya, mhm, ingin mendominasi. betul, Nah, biasanya ini terjadi karena merasa tidak punya kendali di rumah mhm, ya, atau di lingkungan lain. Jadi mereka membalasnya di sekolah gitu ke ya, ke teman-temannya ya, teman-temannya aduh ya. gitu ya, Ini teman-temannya nggak tahu di lingkungan rumah dia seperti seperti apa, apa, padahal mungkin mhm, di rumah dia mhm, tertindas oleh, saudaranya yang lain, mhm, bahkan mhm, mungkin oleh orang tuanya sendiri gitu betul, ya, iya, kita nggak tahu. Kemudian biasanya dia juga karena meniru mhm, perilaku dari orang dewasa mmm, ya. Dia melihat di, medsos, di iya, TV, mhm, atau bahkan mungkin di lingkungan lingkungan mereka sendiri, sendiri iya ya, betul, dan hal itu dianggap wajar karena mhm, dia menyaksikan dan mungkin tidak terselesaikan. mhm, Melihatnya mungkin video potongan yang mungkin iya, sebenarnya itu ada, solusinya, mhm, ada apa ya, akibatnya ini seperti mhm, apa, tapi melihatnya itu hanya potongan aja gitu kan. Kan di TikTok atau video-video singkat itu kan banyak ya iya Mas banyak sekali itu, mhm, potongan-potongan gitu iya, kan. Nah si anak tidak melihat, secara keseluruhan video keseluruhan video tersebut ya, tersebut ya, melihatnya seperti itu dan, oh ternyata itu dinormalisasi, mhm, biasa aja, di lingkungan mereka juga ada seperti itu di TV, jadi mhm, menganggap kalau seperti itu boleh mhm, gitu ya. Kemudian juga karena masalah emosional atau mhm, trauma, mmm, trauma mhm, masa lalu gitu ya, iya, yang, eee, karena ditelantarkan mhm, atau karena dulunya juga pernah diperlakukan mhm, seperti itu, mhm, akhirnya dia balas dendam. Nah, ini kan juga mhm, bisa juga itu iya, tadi terkait dengan, faktor internal. internal ya, Nah, selanjutnya ada faktor lingkungan sekolah gitu oh ya. iya, heeh, Budaya diem atau silent, mhm, culture gitu ya. Ada ketika guru menyaksikan atau warga sekolah menyaksikan di lingkungannya terjadi bullying, mhm, tapi tidak diselesaikan. Nah, mhm, seakan-akan iya, menormalisasi, ini pun mhm, juga bisa menjadikan anak-anak tidak mhm, ada, apa ya, oh kalau seperti ini mhm, nanti dampaknya, oleh guru akan ada mhm, tindak lanjut dan lain-lain. mhm, Karena tidak ada tindak lanjut tadi, oh ini nggak apa-apa kok, iya jadi iya, dianggap wajar wajar gitu ya. ya, mhm, Kemudian biasanya juga, kurangnya pengawasan di area rawan gitu ya. mhm, Ya mungkin sekolah-sekolah kita masih relatif mhm, sarana prasarana masih minim ya terkait terbatas dengan ya, pengawasan mhm, terbatas. Kalau toh pun ada CCTV misalnya, saat ini sekolah negeri juga sudah banyak ya iya ada sudah banyak, CCTV, mhm, apalagi di sekolah swasta gitu mhm, kan. Biasanya untuk yang area-area ramai, mhm, sementara di area-area tertentu biasanya juga, tidak ada iya pengawasan jadi ketat gitu ya, terlewatkan ya, terlewat mhm, ya. Kemudian juga adanya ketimpangan status sosial di kelas ya, mhm, mhm, yang pinter dengan yang kurang, yang mhm, kaya dengan yang mhm, kurang, yang populer dengan mhm, yang kurang ya. Kalau yang lebih tadi mhm, kemudian ada bibit-bibit, nah ini iya, bisa menyebabkan tadi untuk memperlakukan mhm, temannya, dengan tidak yang mhm, seharusnya iya atau iya, dia cenderung untuk menindas. mhm, Kemudian juga ada toleransi terhadap mhm, candaan kasar. iya iya, Nah, eee, tidak dihentikan saat itu, tidak ada edukasi. Misalnya mhm, ketika pembelajaran di kelas ada salah satu anak nyeletuk gitu ya, mhm, kan mhm, dulu biasanya kita iya, juga ya, "Eh, Cah Cah," misalnya
Cah deso gitu kan. Mhm. Nah, mungkin si guru yang mendengar atau orang lain yang mendengar, Mhm. dia tidak menghentikan. Nah, ini Mhm. akan tambah menjadi-jadi Mhm. biasanya. Jadi, kita sendiri mungkin juga perlu gitu ya untuk, mengingatkan, Mhm. teman-teman kita jika itu juga terjadi di sekitar kita gitu. Iya, heeh. Berarti kan tadi terkait dengan lingkungan yang Lingkungan kurang kurang aman aman ya, ya. atau adanya normalisasi-normalisasi yang Mhm. seharusnya itu tidak dilakukan. Mhm mhm. Selanjutnya terkait dengan faktor keluarga dan masyarakat. Iya iya, Nah, ini faktor faktor keluarga yang dan lebih masyarakat. luas lagi gitu ya. Kurangnya perhatian dan kasih sayang di rumah. Nah, Mhm. ini biasanya dilampiaskan di luar. Nah, usia sekolah Iya. di luarnya di mana? Ya, Mhm. paling mereka yang paling bisa ya di Mhm. lingkungan sekolah Sekolah, gitu ya. mhm. Mereka di rumah tidak merasa didengar, tidak Mhm. merasa dilindungi. Nah, ini akhirnya akan mengekspresi Mhm. kekurangannya tadi gitu ya untuk dilakukan di Mhm. sekolah. Biasanya juga tumbuh dalam kekerasan verbal dan fisik. Misalnya Mhm. ibunya gitu ya, dicubit di rumah atau ditabok atau Mhm. dengan kata-kata yang bagi orang tuanya mungkin orang Mhm. tuanya itu termasuk kata biasa. Iya iya. Nah, anak melampiaskan di luar, "Oh, Mhm. di rumah saya biasa kok," gitu ya. Kemudian juga pengaruh media dan internet. Nah, Mhm. ini yang, eee, yang nggak bisa kita kendalikan, apalagi Iya, ketika betul anak sekali. sudah punya akses Mhm. ya, punya akun, itu kan Mhm. mau scroll kemana aja kan nggak Bisa, masalah heeh. gitu ya. Nah, itu tadi beberapa faktor, jadi bisa Mhm. dari, individunya, si Individunya, pelakunya, mhm. bisa jadi lingkungan Lingkungan sekolah yang sekolah, memang kurang mhm. aman, Mhm. kemudian juga terkait dengan faktor keluarga dan masyarakat. Oke. Ya. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi banyak hal yang memang kita harus perhatikan ya, Bu Estina ya, Iya. terkait dengan, beberapa faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya bullying itu ya, Bu, ya. Iya. Nah, Oke. ini bagi Bapak Ibu guru khususnya kita terkait dengan bullying di Di sekolah sekolah, ya, heeh. perlu merefleksikan Oke, iya, heeh, mhm. apakah lingkungan sekolah Bapak Ibu Mhm. sudah cukup aman Mhm. bagi anak-anak? Mhm. Kemudian apakah juga sudah, mengenal latar Mhm. belakang anak gitu Iya, ya? mhm. Biasanya kalau dulu kita ke BK itu karena apa, Mas? Iya, Biasanya biasanya kan apa ya, karena karena nakal gitu nakal ya, karena gitu, terus nakal, dipanggil gitu kan. dipanggil ya. Heeh. Jadi kesannya BK itu negatif kan, Heeh. padahal tidak selamanya BK itu untuk anak yang bermasalah, Mhm. untuk anak yang negatif. Mhm. Yang anak-anak, perlu pendampingan Mhm itu mhm. kan tidak hanya yang bermasalah, Iya, betul. anak-anak yang Iya, berprestasi betul, ya, mhm. anak-anak yang normal-normal Normal-normal saja saja juga gitu juga bisa, iya, mhm. juga perlu pendampingan ya. Pendampingan, mhm. Siapa tahu yang tadi berprestasi, Mhm. siapa tahu dia yang mungkin Mhm cantik gitu mhm ya, yang mhm. kaya. Nah, Mhm. itu pun juga perlu pendampingan Mhm. agar tadi jika memang ada bibit Mhm. kemudian tidak Mhm. menyebabkan hal yang Mhm. lebih negatif Mmm, lagi mhm. gitu. Nggih. Oke. Kemudian Iya, juga, mhm. perlu mendengarkan keluhan ya, Iya. baik si pelaku maupun Si si korban, korban heeh. ya, atau sekedar menilai dari perilaku Mhm. permukaan. Mhm. Nah, jika melihat seperti itu Mhm. ya, ini tidak hanya tanggung jawabnya guru BK Mhm, saja, karena iya. biasanya kalau untuk jenjang SD PAUD memang nggak ada BK ya. Kalau sekolah-sekolah tertentu yang sudah ada fasilitas lebih bahkan mungkin ada psikolog gitu Mhm kan. mhm. Tapi untuk jenjang SD yang tidak ada BK dan Mhm. mungkin juga jenjang yang lebih tinggi SMP, SMP, SMA heeh. yang di sana ada guru BK-nya tapi terbatas, Terbatas, heeh. sebenarnya semua guru itu bisa Berperan merangkap ya, ya, berperan berperan sebagai sebagai BK BK ya? ya. Jadi Heeh. tidak harus Mhm. penanganan itu, Mhm. eee, dilakukan oleh si Mhm. guru BK. Mhm. Tapi ketika melihat yang seharusnya ini tidak terjadi nih di Mhm, kelas, iya. silakan langsung diselesaikan saat Mhm. itu. Mhm. Kalau ataupun tidak di kelas, mungkin bisa memanggil anaknya tadi. Mhm, Nah, ini iya. salah satu, cara untuk menjadikan lingkungan sekolah kita Mhm. aman gitu ya. Mmm,
Oke, baik Bu Estina dan juga Inca Edukasi dan sahabat BBG3DY, kita masih akan melanjutkan lagi obrolan kita Oke. terkait dengan memahami dan melawan bullying, dan kita juga sambil menunggu Inca Edukasi dan juga sahabat BBG3DY yang akan mengajukan pertanyaan. Iya. Kita akan jeda dulu untuk menyimak beberapa selingan berikut. Tetap di sini di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Saya akan kembali setelah selingan berikut ini. Semua itu berawal dari rumah. Kebiasaan kecil yang tumbuh di rumah perlahan membentuk karakter kita. Ya, Bu. Waktu ikut pertemuan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah, saya jadi sadar betapa pentingnya membentuk kebiasaan baik sejak dini, mulai dari rumah. Hal-hal kecil seperti bangun pagi, saling menghormati, dan punya waktu belajar yang teratur bisa bantu anak-anak tumbuh jadi pribadi yang positif. Saya berusaha jadi pendamping mereka dengan kasih semangat, ajak ngobrol, dan memberi contoh. Saya juga cek catatan harian 7 kebiasaan selfie, dan kami bahas bersama jika ada yang belum konsisten. Selain itu, saya juga ngobrol dengan wali kelasnya, supaya bisa saling tukar informasi, baik di rumah maupun di sekolah. Semua ini membantu pembiasaan 7 kebiasaan berjalan seimbang, dan kami bersama-sama mendampingi anak-anak tumbuh jadi generasi hebat. Sebagai orang tua, saya berusaha memberi contoh kebiasaan baik kepada anak-anak, seperti disiplin dalam mengatur waktu, tepat waktu sholat, bekerja, dan beristirahat. Saya juga selalu mengutamakan kejujuran, membantu pekerjaan rumah, serta bersikap sopan kepada siapapun. Selain itu, saya meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak, baik melalui percakapan maupun kegiatan bersama, agar mereka merasa dekat dengan saya. Secara perlahan, mereka mulai meniru kebiasaan-kebiasaan tersebut. Saya melihat perubahan yang positif pada mereka. Anak-anak kini lebih rajin beribadah, mampu mengatur waktu dengan lebih baik, serta mulai terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Mereka juga semakin bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah. Tentunya saya bekerja sama dengan ibu untuk memantau perkembangan mereka secara berkesinambungan agar kebiasaan baik ini dapat terus terbina. Saya merasa bangga dengan perkembangan yang mereka tunjukkan. Dulu saya sering susah bangun pagi. Alarm bunyi berkali-kali, tapi tetap saja ditunda. Makan juga pilih-pilih, apalagi kalau ada sayur. Tapi saya mulai memperhatikan kebiasaan orang tua di rumah. Ayah selalu bangun lebih awal, ibu menyiapkan sarapan sambil mengurus rumah. Mereka nggak banyak bicara, tapi tetap konsisten. Dari situ, saya mulai coba berubah. Sekarang saya belajar bangun lebih pagi, mulai terbiasa makan sayur, dan pelan-pelan membantu orang tua di rumah. Memang nggak mudah, tapi saya merasa hari-hari jadi lebih tertata, dan saya tahu perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Karena sejatinya, Rumah bukan hanya tempat tinggal. Rumah adalah tempat segalanya bermula. Bangun tidur,
Oke, masih di Radio Edukasi BBG3 DIY Cerdas, Santun, dan Menghibur. Tentu saja kita masih di program Klinik Bimbingan Konseling ya. Dan terima kasih sudah tetap bersama kami dan kita masih bersama dengan Ibu Estina Ekawati, Widya Iswara, Ahli Madya BBG3 DIY yang kali ini hadir dengan Klinik Bimbingan Konseling dengan topik memahami dan melawan bullying. Oke, nah kita akan sedikit mengupas terkait dengan lantas peran guru dalam pencegahan bullying itu yang seperti apa, Bu Estina Wakti? Oke. Nah, Mas Yuda terkait dengan peran guru ini ya. Sebenarnya guru itu paling tidak kan ada kompetensi yang memang harus dikuasai gitu ya. Ada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Jadi tidak hanya guru itu kalau pandai mengajar gitu kan berarti terkait dengan pedagogik dan profesionalnya ya. Betul. Sementara guru sendiri itu juga harusnya memiliki kompetensi yang lainnya ya seperti yang ada di perundang-undangan tadi gitu ya, ada 4. Nah 2 lainnya itu adalah sosial dan kepribadian. Harapannya bisa menjadi pribadi yang baik kemudian menularkan ke yang lain. Sehingga ketika yang lain itu ya salah satunya adalah anak didiknya termasuk guru-guru lainnya. Jadi ketika melihat atau mengetahui ada siswa baik itu siswa di kelasnya maupun siswa di sekolahnya yang tidak dia ajar, paling tidak dengan rasa panggilan untuk hati terkait dengan kompetensi sosial tadi, kepribadian tadi, juga segera melakukan edukasi, melakukan pendekatan-pendekatan gitu ya. Nah harapannya guru ini kan tidak hanya sekedar mengajar saja, tetapi juga dapat menciptakan iklim emosi dan sosial di kelas atau di sekolah tersebut ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan kompetensi tadi. Kemudian sebagai orang dewasa yang paling sering berinteraksi dengan siswa. Kalau secara durasi jam gitu ya, 24 jam. Di sekolah itu sudah berapa jam sendiri sih? Berarti kan paling enggak jam 7, paling cepat ya jam 2, jam 3 gitu ya, tergantung jenjangnya. Nah ini kan berarti 8 jam, hampir sepertiga jam sendiri itu guru bertemu dengan siswa, siswa bersama dengan guru. Kalau di rumah ketemu dengan orang tua itu pun juga kan tidak selamanya tatap muka ya, biasanya ya dengan aktivitasnya masing-masing dan selebihnya tidur. Ya berarti interaksi paling banyak ya dengan guru tersebut. Maka guru di sini ya bisa dikatakan sebagai pengganti orang tua ketika anak sedang di sekolah ya. Sehingga ketika guru peduli, dapat menciptakan rasa aman dan ketika anak merasa aman, harapannya mereka juga bisa belajar dengan damai. Nggak akan mikir lagi untuk bisa melakukan bullying gitu ya. Nah, peran guru selanjutnya ini adalah selain tadi menciptakan iklim emosional dan sosial di kelas, harapannya juga membangun iklim kelas yang aman ya. Kalau toh ketika celetukan-celetukan, kamu, ini. Nah, biasanya kan sering ya, kita dulu pun juga ketika menjadi siswa seperti itu. Kalau misalnya guru tidak bisa menasihati secara langsung di kelas, dia bisa memanggil di lain waktu. Mas nanti selesai jam ini ikut dengan ibu ya, gitu ya. Atau dan seperti itu bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak lain. Kenapa nih kok dipanggil? Ya. Atau sekaligus disampaikan saja di kelas karena kan itu kejadiannya di kelas ya. Jadi biar yang lain itu juga tidak memperlebar lagi, tidak menjadikan bullying itu sebagai sesuatu yang normal. Ya. Kemudian kita tidak membiarkan ya berbagai jenis bullying tadi baik itu verbal ataupun fisik ya, yang lebih parah kan ya fisik tadi gitu ya. Kemudian kita menunjukkan empati serta ada tindakan nyata kepada si korban ya, korban bullying. Si pelaku kita edukasi, si korban pun juga kita berikan pendekatan sehingga dia merasa, oh saya punya teman, saya ada yang melindungi. Bukan berarti di sekolah sudah tidak dilindungi, di rumah tadi juga ada
perlakuan dari orang tua, nanti ini bisa melebar ke yang lain gitu ya, ke lingkungan yang lain. Kemudian juga tadi kan biasanya antara korban dan juga pelaku itu kan memiliki ciri-ciri ya. Nah, guru sendiri juga hendaknya aware dengan perubahan perilaku ini. Waspada jika tanda-tanda terjadinya bullying itu terjadi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tegas, tapi edukatif terhadap pelaku khususnya gitu ya. Mengapa kamu melakukan ini? Siapa tahu memang si anak ini butuh pendampingan, butuh edukasi yang lebih. Nah, agar mendapatkan penanganan yang tepat, tidak semakin menjadi gitu ya. Kemudian memberikan konsekuensi yang bersifat edukatif, memberikan sanksi gitu ya, untuk bisa meminta maaf terutama kepada si korban bullying. Ya. Nah, itu yang paling esensial, yang paling dekat ya meminta maaf tadi gitu. Kemudian juga menanamkan nilai-nilai anti bullying lewat pembelajaran ya. Bisa dengan saat itu materi yang disampaikan terkait apa. Nah, ini bisa diambil karakternya yang sesuai dengan bullying. Yang paling dekat ya guru agama, guru pendidikan Pancasila gitu ya. Kemudian juga bisa guru apalagi Mas Yuda? Seni masuk nggak ya? Seni masuk. Masuk kan ya? Bahasa masuk. Bahasa masuk konten-kontennya gitu ya. Cerita-ceritanya ya, atau bahkan IPS ya, sejarah. Nah, nilai-nilai baik apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita abaikan, apa yang harus kita hindari ya. Jadi ketika sambil Bapak Ibu menyampaikan materi sebenarnya kita bisa sekaligus mengedukasi terkait dengan anti bullying ini. Siapa tahu bahkan sekolah juga memiliki budaya untuk anti bullying. Apa yang harus dilakukan? Jadi tidak hanya sekedar slogan-slogan yang ditempel, tetapi memang menjadi budaya di sekolah tersebut, gitu sudah ya. dibiasakan. Bahkan saya ada satu sekolah itu yang memang siapapun yang sampai ketahuan ada bullying, dia akan dikeluarkan dari sekolah tersebut ya, karena saking tidak mentolerirnya bullying terjadi di sekolah tersebut gitu. Kemudian membangun kolaborasi dengan sesama guru dan juga staf di sekolah, semua warga gitu ya. Kan hubungannya tidak hanya siswa dengan guru, tapi guru dengan guru ya, guru dengan penjaga, guru dengan ya warga yang ada di situ gitu ya. Bisa saja bullying antara siswa dengan guru bisa kita cegah, tapi siapa tahu malah antar guru gitu ya. Kan ini juga sering terjadi ya Mas, di berita-berita kita kan juga sering menyaksikan informasi tersebut gitu. Nah, itu tadi terkait dengan peran guru itu seperti apa. Jadi tidak hanya guru BK saja, tapi harapannya semua guru ya bisa ikut andil untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan bullying dari lingkungan tersebut. Gitu. Dan ini kebetulan juga ada pertanyaan yang sepertinya sudah masuk di apa yang sudah dijelaskan. Diskusi tadi ya. Ini datang dari Ibu Eka Anggraini Sleman. Nah, ini sebagai guru bagaimana cara kita menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi semua siswa. Jadi semua sudah terjawab gitu ya. Oke, demikian ya Ibu. Itu pertanyaannya kecepatan Mas. Jadi sudah terjawab penuh ya ini ya. Jadi semuanya udah ada. Dan ini ada lagi nih sekitar dari siapa ini? Saifuddin dari Bantul. Bu, apa peran utama pendidikan karakter dalam mencegah bullying di sekolah? Iya. Oke. Kita mengenal karakter-karakter baik gitu ya. Sebenarnya yang paling esensial itu sebenarnya agama ya. Kita kembali ke agama. Ke agama dulu. Kan apapun agamanya sebenarnya mengajarkan kebaikan gitu ya. Dengan berbagai ajarannya masing-masing. Apalagi kita yang muslim ya Mas Yuda ya. Ketika itu di rumah sudah bagus gitu ya. Minimal sholat wajibnya, minimal kewajiban-kewajibannya itu dilakukan. Insya Allah kalau itu sampai menjadi mengena ke anak, jadi anak tidak hanya saja ini saya
sholat nih, tapi Mhm. tidak paham apa Mhm. itu Mhm. maknanya Mhm. ibadah dia gitu ya. Kemudian sesuatu yang menjadi kebiasaan itu kan Mhm. akhirnya akan menjadi Mhm. karakter ya. Mhm. Nah, untuk menumbuhkan karakter memang ada berbagai cara, terutama Mhm. ketika di lingkungan, sekolah. Ada dengan budaya sekolah, Mhm. ada dengan ketika melakukan pembelajaran Mhm. intrakurikuler di Mhm. muatannya Iya. masing-masing, Mhm. tadi melalui, kasus, Mhm. permasalahan, melalui langkah Mhm. pembelajaran, misalnya di situ dengan pembelajaran kelompok atau Mhm. berpasangan atau Mhm. berdiskusi Mhm. dan lain-lain. Kemudian juga bisa melakukan melalui kegiatan kokurikuler Iya atau iya, ekstrakurikuler ekstrakurikuler. gitu ya. Mhm. Kalau kokurikuler kemarin kita ada kegiatan P5 yang Mhm. memang, di sana tujuan P5 tersebut bukan hanya sekedar proyek, Mhm. produk, tetapi juga penguatan Karakter karakternya ya, ya, betul sekali. karakter. Kemudian melalui kegiatan budaya, melalui kegiatan ekstrakurikuler Mhm. Mhm. seperti pramuka. Nah, Iya. di sana kan Iya, juga banyak betul. nilai-nilai yang Mhm. bisa kita ambil ya. Tanggung Tanggung jawab, jawab, kedisiplinan, ya iya, kan? Mhm. terus apa, saling menghargai Mhm, antar betul. teman, nah Mhm. bekerja sama dengan yang Iya. lain. Nah, penguatan karakter tadi harapannya ya Mhm. bisa meminimalisir Mhm. bullying ini Mhm. gitu ya. Iya, Jadi ya, oke. dengan karakter-karakter yang baik Mhm. yang harapannya tadi Mhm. basic Mhm. awalnya adalah agama Mhm. masing-masing yang dimulai dari Mhm. keluarga masing-masing. Oke, baik, luar Mhm. biasa sekali. Oke, Bu Estina, dan sepertinya kita tuh sudah sampai di penghujung acara. Oke. Namun, kita kan sedikit ya terkait Heeh. dengan mungkin ada strategi untuk melawan bullying itu sendiri, Bu? Oke, strateginya ya. Iya, Sebenarnya ini strateginya. juga sudah Sudah terjawab di terjawab ya diskusi sebetulnya ya. tadi. Mungkin lebih penekanan lagi Iya, kali sebagai ya? Heeh. penekanan ya, Mhm. kita ciptakan budaya kelas yang positif dan Nah, itu, inklusif ya. betul. Mhm. Di awal dilakukan Mhm. kesepakatan. Mhm. Biasanya ketika ada aturan, Mhm. kemudian, buat aturan Mhm. kelas gitu ya. Kemudian ketika ada yang melanggar, ya sudah berikan, Iya. bukan punishment, bukan sanksi gitu ya, tapi konsekuensi Konsekuensi ya. gitu ya. Konsekuensi ketika kita melanggar Melanggar suatu aturan aturan yang atau sudah jadi yes, kesepakatan yang sudah ya. disepakati Heeh. bersama. Mhm. Nah, itu kita terapkan. Jadi Mhm. tidak hanya sekedar, dibuat, Mhm. dicantumkan di Mhm. kelas, dicantolkan, tapi tidak ditaati gitu ya. Heeh. Karena biasanya ketika ada, Mhm. apa, Mhm. normalisasi atau Mhm. ada pembiaran salah Mhm. satu, itu biasanya Mhm. yang lain itu juga Mhm. akan dibiarkan. Jadi, Mhm. kita taati gitu ya. Kemudian gunakan, aktivitas preventif dalam Mhm. pembelajaran. Mhm. Misalnya dengan role play, Oke, simulasi iya. kasus, Mhm. jurnal reflektif, Mhm. atau bahkan mungkin ada forum curhat Heeh. gitu ya. Heeh. Atau, kita bisa punya sister, Oke. apa itu namanya? Apa Eee, istilahnya, kalau istilah Jawanya itu pendamping? saling gambui, Oke, mendampingi ya, mendampingi ya. saling mendampingi. Heeh. Kamu cocoknya sama siapa, tapi Mhm. bukan geng ya, Iya, heeh. tapi artinya, eee, Pokoknya teman ya apa ya, bestie gitu kali ya? bestie Oh ya. ya? Maksudnya kalau ini ada masalah bisa cerita ke Ke siapa siapa? gitu ya. Heeh. Jadi nggak dipendem Mhm. Mhm. sendiri. Betul. Nah, Mhm. kemudian kita juga bisa menerapkan pendekatan, Mhm. eee, restoratif Mhm. tadi, ada Mhm. mediasi ya, Mhm. kemudian pemulihan relasi, bukan Mhm. balas dendam. Jadi, ketika ada pelanggaran itu tidak, serta-merta itu sifatnya hukuman Mhm. gitu ya, tapi kita melihatnya itu sebagai Mhm. konsekuensi Mhm. dari ketidaktaatan. Mhm. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan yang lain. Nah, ini Nah, penting sekali ini terutama ya. orang Orang tua, tua, ya. betul ya. Kadang di sekolah itu sudah, budayanya bagus, Mhm. sudah Mhm. terkondisikan, Mhm. tapi ketika di rumah ada Mhm. pembiaran, Pembiaran. nah Mhm. ini ya sama aja gitu kan. Nah, kita juga bisa bekerja sama dengan pihak lain, Mhm. konselor Yes. atau mungkin Mhm. narasumber Mhm. yang menurut kita, dia kompeten di Mhm. bidangnya untuk bisa cerita, untuk bisa sharing, atau bahkan mungkin dengan, Mhm. pelaku atau korban bullying yang Mhm. sudah insaf. Iya. Insaf ya tanda petik ya. Insaf, iya. Jadi biar cerita Heeh. nih, apa dampaknya gitu Mhm. kan. Karena kadang sekedar teori itu belum belum apa ya, belum mengena Mhm. gitu Iya. kan, Mas. Tapi kalau memang itu, sudah Mhm. terjadi dan Mhm. memang ada dampak, Mhm. yang baru saja, yang Mhm. viral, Oke. lusa apa, Mas? Pelayaran. Pelayaran. Nah, itu baru kemarin. Iya baru kemarin ya. Itu kan Oh. juga
kalau itu dibiarkan mungkin banyak korban lain gitu kan. Tapi ketika itu segera ditindaklanjuti gitu ya, ya mudah-mudahan menjadi efek jera bagi yang lain. Oke, wow luar biasa Iya. sekali nih. Wow, dan Bu Estina, tampaknya bersama kita harus segera kita akhiri dan kita sudah sampai di penghujung acara. Sebenarnya kita ingin masih panjang-panjang ya, tapi karena memang waktu terbatas, durasi kita batasi, kita harus segera akhiri kebersamaan kita kali ini. Terima kasih untuk Ibu Estina Ekawati. Terima kasih Mas Yuda sudah mengundang. Semoga bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Apapun peran kita ya, semoga itu tidak terjadi di lingkungan kita. Betul sekali. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ketemu lagi dengan topik yang berbeda gitu ya. Oke, terima kasih juga untuk Insan Edukasi dan juga sahabat BBGTK-DIY yang saat ini masih setia menyimak program klinik bimbingan konseling. Saya ingatkan Anda bisa mengikuti program ini pada waktu dan jam yang sama, tentu saja hanya di Radio Edukasi. Akhirnya saya Yuda Wijayasena dan Estina Ekawati mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Dadah. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Terima kasih. Anda baru saja menyimak klinik bimbingan konseling. Persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.